Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Berikut adalah video pembelajaran ya teman-teman untuk pengganti pertemuan kita di pertemuan 10 yang kebetulan bertepatan ya dengan tanggal merah ya. Isra Mi'raj apa ya kalau nggak salah itu ya. Jadi kita gantikan dengan pembelajaran asinkronus. Untuk pertemuan ke-10, kita membahas terkait dengan topik Undang-Undang Hak Cipta dan perlindungan terhadap program komputer. Oke, langsung saja. Nah, ini ya teman-teman. Ada animasi suaranya. Sebentar saya kecilkan dulu. Biar nggak terlalu mengagetkan. Oke, jadi tinjauan umum ya yang akan menjadi pembahasan di dalam pertemuan 10 ini terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Hak Cipta atas kekayaan intelektual nanti di dalamnya masuk juga program-program komputer. Nah, untuk pada mulanya ya, terkait dengan peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang mengatur terkait dengan ini ya, hak cipta itu dimuat di dalam UU nomor 6 tahun 1982, kemudian disempurnakan menjadi UU nomor 12 tahun 1997, kemudian disempurnakan lagi menjadi UU nomor 19 tahun 2002. Kemudian setelah UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, kemudian dicabut dan diganti ya, yang sekarang adalah UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, apa itu hak cipta? Namun di dalam materi ya masih banyak mengacu ya, bersesuaian dengan ini ya teman-teman, undang-undang yang nomor 19 tahun 2002 ya. Jadi nanti di akhir nanti saya ini ya, nanti coba sembari kita coba lihat ya kalau di dalam ini ya, yang baru ya, yang nomor 28 tahun 2014 ya, yang terbaru update-nya. Karena di sini materinya masih mengacu di UU nomor 19 tahun 2002. Nah, apa itu hak cipta? Nah, hak cipta di sini didefinisikan ini masih berdasarkan UU nomor 19 tahun 2002 ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga kalau misalkan berbeda, kalau misalkan untuk pendefinisian sebenarnya tidak terlalu signifikan. Hanya saja nanti ada beberapa peraturan terkait dengan pasal-pasal ya yang ada pembaharuan di update di tadi ya UU nomor 28 tahun 2014. Nah, di sini di UU nomor 19 ya tahun 2002, hak cipta disampaikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta ya atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hak cipta ini berkaitan dengan hak ekonomi dan juga hak moral, di mana jika kita berbicara terkait hak ekonomi, di sini ada manfaat ekonomi dari suatu produk ciptaan. Kemudian hak moral di sini ada ini ya, hak yang melekat ya dari penciptanya yang tidak bisa ini ya, yang bisa dialihkan namun mungkin dengan ketentuan tertentu gitu. Di sini ada pendefinisian ya teman-teman untuk pencipta sama ya, ini masih pendefinisian awal. Jadi pencipta adalah boleh orang ataupun beberapa orang yang menghasilkan suatu inspirasi karya ya ciptaan berdasarkan ini ya kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, keahlian dan sebagainya
Nah, yang nanti ini ya dituangkan dalam satu bentuk ya. Kemudian ciptaan ini sebagai hasil ya dari setiap karya pencipta ya yang menunjukkan ini ya hasil dari apakah itu bidang pengetahuan, seni ataupun sastra. Sebentar. Pemegang hak cipta. Nah, ini adalah pemilik hak cipta ya. Mereka atau pihak yang ini ya menerima hak tersebut. Kita lihat di sini fungsi dan sifat hak cipta. Di sini hak cipta dianggap sebagai benda bergerak ya. Nah, jadi diistilahkan bahwa hak cipta itu boleh dipindah tangankan atau mungkin diwariskan ya sifatnya. Nah, nanti ya terkait dengan pewarisan ketika misalkan penciptanya meninggal dunia, nah itu ketentuan-ketentuannya biasanya bisa bisa langsung ya. Saya melihat tadi kalau misalkan kita bahas terkait dengan UU nomor 19 2002 dan juga UU nomor 28 tahun 2014 sepertinya tidak jauh berbeda ya, di mana eh, proses ya ahli waris yang nanti akan memiliki ya hak cipta yang mungkin misalkan penciptanya telah tiada nanti langsung turun ya ke ahli warisnya gitu. Tapi mungkin penjelasan secara detail nanti diatur di dalam pasal-pasalnya. Nah, hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, nah ini sifatnya bisa dimiliki oleh negara. Kemudian, nah kalau misalkan ada kegiatan untuk memperbanyak ciptaan ya, nah itu harus dapat izin dulu dari instansi negara itu dalam artian mungkin instansi yang terkait gitu. Nah, di sini kita lihat ya, jenis ciptaan yang dilindungi ini masih berdasarkan yang UU nomor 19 tahun 2002. Ini teman-teman. Ini rinciannya masih mengacu pada yang nomor 19 tahun 2002. Nanti kalau teman-teman melihat yang di eh, 2000 24 mohon maaf 24 tahun 2014 ini rinciannya lebih banyak lagi ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat perbandingannya jauh lebih detail sih teman-teman. Opsionalnya jauh lebih banyak ya karena kan perkembangan teknologi juga jadi ada beberapa penyesuaian juga terkait undang-undang yang berlaku. Nah, selanjutnya kita masuk beberapa hal yang tidak memiliki hak cipta. Ini juga termasuk ada perubahan juga teman-teman. Nanti kalau teman-teman melihat yang di UU nomor 19 ini sampai ini ya. Nah, di sini ya ada keputusan badan arbitrase atau keputusan badan sejenis lainnya. Ya, untuk keempat poin ini hampir sama yang 24 2014 juga sama, hanya saja yang di bawah ada kitab ya, kitab atau ketetapan agama kalau nggak ketetapan agama. Ya, pokoknya ada kitab peraturan dengan kaitannya dengan kitab gitu ya. Yang tidak memiliki hak cipta. Ini ya, ada ini nanti teman-teman bisa cek lagi untuk ini. Bisa untuk bahan perbandingan juga nanti yang di poin ini ya. Hal yang tidak memiliki hak cipta. Nanti di poin yang terakhir ini ada perubahan untuk di 24 tahun 2014 terkait dengan kitab agama kalau tidak salah. Nah, ini kemudian beberapa hal yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta. Ini juga termasuk ada perubahan juga teman-teman terkait dengan pengaturan hal-hal yang tidak dianggap pelanggaran ya. Kalau di sini ini ya ada beberapa kalau tidak salah ya, kalau yang baru tuh ada artikel dan sebagainya gitu.
Kalau di sini pengumuman lambang negara, kalau tidak salah ini masih sama, nanti ada beberapa juga yang berbeda. Ini hampir sama juga ya. Nah, ini dalam pemakaiannya untuk keperluan sosial. Nah, ini juga sepertinya sudah dilakukan perubahan ya untuk yang di 24 2014. Ini masih yang ditampilkan di sini yang 19 2002. Ini masih yang lama ya. Nanti silahkan melihat ya, membandingkan ya nanti. Seperti apa yang 19, seperti apa yang 28. Nah, beberapa hal yang tidak dianggap dalam pelanggaran hak cipta. Nah, ini juga sih kalau tidak salah nanti ada beberapa perubahan ya. Karena situasional juga. Ketika itu mungkin ketika pembuatan undang-undang tersebut, nah aturan-aturannya kondisinya seperti itu. Jadi sekarang uh, sudah bergeser ya, perbedaan tahun. Mungkin kondisi di tahun ketika terjadi pembuatan undang-undang ada perubahan ya, perbedaan gitu, penyesuaian sehingga perlu beberapa penyesuaian. Nah ini juga, nah ini perbanyakan ciptaan selain program komputer. Nah ini juga ya, ini ada pengaturannya ya. Kalau tidak salah untuk yang baru yang di 24 itu harus seizin owner atau yang punya itu. Kalau misalkan boleh itu diizinkan tuh. Jadi ketika transfer digital ke digitalisasi apa namanya program itu boleh. Kemudian atas seizin dari owner atau pemilik itu juga boleh. Nah, nanti bisa di teman-teman analisis, teman-teman lihat lebih lanjut. Nah, untuk masa berlaku juga, masa berlaku hak cipta ini ada perbedaan juga. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Kalau di yang baru, kalau tidak salah itu ini teman-teman. Aturannya sekarang nggak 50 tahun, tapi lebih pada seumur hidup. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa lihat nih untuk kaitannya masa berlaku ya. Kalau yang lama kan 50 tahun ya. Kalau yang baru kalau tidak salah sih seumur hidup kalau nggak salah sih. Nanti silahkan dicek lagi juga. Kemudian ketentuan pidana. Nah, kaitannya dengan ketentuan pidana ini juga ada perubahan ya, kaitannya dengan nominal denda yang dibebankan ketika terjadi permasalahan pidana terkait hak cipta. Nah, ini ada sedikit perbedaan juga. Ini tentunya juga mungkin menyesuaikan dengan kondisi ya. Jadi ada perubahan. Kemudian, nah ini perlindungan ini ya. Ini masih merujuk kepada definisi ya. Untuk perlindungan terhadap karya cipta, di mana di sini ada pendefinisian terkait program komputer ya. Kemudian ada ayat 2, ini masih pendefinisian awal ya, terkait program komputer, kemudian pencipta, pemegang hak cipta. Kemudian di sini ini ya, nah, perlindungannya. Nanti teman-teman bisa lihat. Tidak selalu sama juga penomorannya ya teman-teman, untuk pasal berapa merujuk ke pasal berapa gitu. Mungkin penomoran pasalnya bisa berbeda. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya, bisa lihat nanti ada perbedaan peletakan nomor, tapi bahasanya sama dan bahkan ada juga ya nanti terkait dengan penamaan ya, nanti istilah yang digunakan ya, jadi bisa juga berbeda. Ini langsung, nah ini seperti ini, seperti pendaftaran hak cipta ya. Nah di sini diistilahkan ada pertanyaan, perlukah hak cipta didaftarkan? Tentunya perlu ya, terutama ketika ciptaan tadi akan kita sifatnya lakukan komersialisasi atau akan dikomersialkan, di mana nanti harapannya ketika memang sudah dilepas di pasar, kita memiliki hak cipta atas hasil ciptaan tadi ya, jadi tidak ada pembajakan gitu. Kalau kita merujuk kepada misalkan katakanlah program ya yang telah kita buat atau aplikasi itu. Nah, kemudian kalau teman-teman merujuk di dalam undang-undang
di Undang-Undang Nomor 19 yang 2002 itu masih menggunakan istilah pendaftaran hak cipta. Nanti kalau teman-teman merujuk kepada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014, nanti teman-teman mencari itu nggak ada istilah yang namanya pendaftaran hak cipta. Ada pencatatan hak cipta namanya. Nah itu ya, jadi ada perubahan apa namanya bukan konsep ya, tapi istilah yang digunakan saja sih sebenarnya. Tapi konsepnya nanti ada penjelasannya gitu. Misalkan sama ya bisa, tapi biasanya ada beberapa perbaikan ya, karena menggunakan istilah yang berbeda juga. Hanya saja maksudnya itu sama gitu. Hanya saja nanti dijelaskan di sana. Ada perubahan penggunaan istilah, bukan lagi pendaftaran, tetapi lebih kepada ini ya pencatatan. Kalau yang pendaftaran tuh masih pakai yang 2002. Kemudian sertifikat pendaftaran hak cipta ini sebagai bukti utama ya. Nah, nanti kalau proses hukum ya, proses yang dijalankan untuk pengajuannya itu nanti akan sedikit berbeda sih antara ketentuan yang di 2004 24, mohon maaf, 24 tahun 2014 sama yang 19 tahun 2002. Kemudian kita masuk di pelanggaran hak cipta. Nah, di sini menurut Microsoft pelanggaran ini dicontohkan seperti ini ya. Memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, soft lifting ya, lisensi dipakai melebihi kapasitas, dan penjualan CD-ROM yang ilegal, penyewaan secara ilegal juga, downloading ilegal ya. Nah, itu juga pelanggaran hak cipta. Nah, di sini maaf, ada beberapa alasan ya yang menyebabkan maraknya tingkat pelanggaran terhadap hak cipta perangkat lunak ya. Di antaranya karena kita tahu ya, harga perangkat lunak yang bajakan itu lebih murah dibandingkan yang berlisensi ya. Kemudian kalau kita bicara data ya, karena formatnya sekarang elektronik atau digital, di mana proses penyalinan ya kopinya itu lebih mudah gitu. Jadi lebih memudahkan juga terjadinya maraknya ini ya pelanggaran hak cipta. Kemudian kecenderungan manusia untuk mencoba sesuatu hal yang baru, mungkin penasaran, menarik gitu. Kemudian di sini selain itu belum ada ini ya undang-undang ya, yang sebenarnya sudah ada undang-undang, hanya saja implementasinya sih sebenarnya teman-teman. Karena kesadaran kita kembali lagi, kesadaran masyarakat tentang bagaimana untuk menghargai hak cipta itu masih rendah ya. Nah, ini kadang ini ya berdampak buruk juga ya di mata internasional ya. Seperti mungkin teman-teman ketika pernah melihat ini ya, mendengarkan cerita dari Bu Siti ya. Beliau pernah menyampaikan ya kalau tidak salah di dalam salah satu kuliah kelas besar itu bahwa ini ya teman-teman, Indonesia cukup marak sekali ya dengan apa namanya pembajakan ya, di mana sampai ini ya apa eh, Microsoft sendiri akhirnya memberikan keputusan ya. Jadi kalau misalkan kayak di institusi pendidikan itu diberikan ini ya teman-teman. Biasanya ada license ya teman-teman. Tapi saya kurang tahu juga kalau di ini ya di UPN itu seperti apa. Terlebih lagi biasanya untuk teman-teman yang dari ini ya jurusan ini ya komputer. Apakah itu ilmu komputer atau TI gitu. Saya ketika sedikit cerita saja ya, ketika jadi mahasiswa itu dapat teman-teman lisensi asli. Jadi ini ya dari kampus gitu kebetulan gitu. Jadi tapi yang license-nya untuk mahasiswa, jadi yang untuk education atau student gitu. Nanti ada teman-teman. Jadi dari OS-nya sendiri ada ya. Jadi dari Microsoft itu nanti setiap anak, setiap mahasiswa ya, setiap student itu dapat license masing-masing. Dari kalau saya dulu zaman masih apa ya,
Saya masih jauh sebelum teman-teman ya. Jadi 2000 berapa? 11 teman-teman 2011 itu waktu kuliah pertama itu ada teman-teman waktu itu masih Windows 7. Nah, teman-teman nggak tahu masih ngalamin atau enggak. Nah, itu Windows 7 itu ada teman-teman license. Jadi nanti setiap mahasiswa itu dapat license sendiri. Kemudian ini ya untuk Windows 7-nya itu. Windows 7-nya dapat itu sendiri. Kemudian apa namanya? Di kalau dulu kita masih di kampus saya yang dulu ketika saya masih mahasiswa sih emailnya masih ini teman-teman email juga tapi emailnya dulu sifatnya belum terintegrasi dengan layanan Google jadi masih mail kampus. Kemudian setelah beberapa saat itu kan ada sedikit ini juga isi teman-teman apa ya perdebatan ya apakah menggunakan email kampus atau bekerja sama ya dengan servernya Google akhirnya mereka ini ya combine gitu ya mail kampus akhirnya sekarang dikombine juga dengan Google ya layanan dari Google jadi cukup menggunakan alamat email dari kampus tapi masuknya nanti sama ya di Google Mail juga. Kemudian yang saya pindah lagi di kampus yang lain, nah itu juga teman-teman. Jadi modelnya ketika saya jadi mahasiswa di sana ada license-nya juga. Jadi bukan sih teman-teman license tapi lebih ke ini ya Office 365-nya. Beda-beda kampus ternyata mungkin beda kerjasama kali ya. Jadi beda di kampus saya berikutnya itu dapatnya license Office 365, tapi tetap ya karena kita yang limited ya yang ini teman-teman, yang apa namanya kayak semacam trial ataupun yang free user ya. Jadi yang kita nggak perlu bayar itu kan ada 5 GB kalau nggak salah untuk ini ya OneDrive ya penyimpanannya gitu-gitu. Kemudian sama email. Nah, itu ya. Jadi kita dapat tapi loginnya pakai emailnya kampus gitu. Jadi masih dapat layanan seperti itu juga. Biasanya embed sih teman-teman dari kampus biasanya. Nah, itu tergantung biasanya kerjasama dari pihak kampus. Jadi nanti student itu udah langsung. Kalau di kampus kita kalau nggak salah sih ini ya teman-teman. Sama kalau untuk student saya kurang tahu karena saya sendiri kan bukan student ya. Jadi mungkin teman-teman lebih tahu kalau yang di UPN ini sama kampus saya yang ngajar sebelumnya itu juga ya. Jadi pakainya layanan Google juga ya. Jadi untuk drive-nya juga pakai Google juga ya. Google Drive ya untuk layanan penyimpanannya gitu. Kalau untuk lisensi dari Microsoft sendiri saya kurang tahu sih kerjasama atau tidak gitu ya. Jadi tergantung kerjasama dari kampus biasanya teman-teman. Nah ini harapannya bisa membantu teman-teman yang masih sifatnya student ya. Masih student nanti bisa membantu ketika proses pembelajaran ya software-software lisensi tadi ya gitu. Nah ini ya kita masuk di tadi ya kurang menghargai hasil ciptaan ya karena kan ini ya apa awareness-nya dari masyarakat atau kesadaran masyarakat masih rendah ya. Nah, ini ya. Kemudian kita masuk di sini. Upaya mengatasi pelanggaran hak cipta. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, membangun budaya masyarakat ya untuk menghargai hasil karya orang lain. Kemudian pemerintah baik instansi terkait ini bisa sepakat ya memerangi ini ya kasus pembajakan ini juga ya. Jadi ada kontrol juga dari pemerintah ya, ada upaya dari pemerintah untuk ikut serta ya memerangi pembajakan. Kemudian mungkin ini ya apa namanya ini ya tadi ya sosialisasi ya untuk bisa membangun budaya tadi ya. Jadi bahwa membajak itu tidak baik, tapi sebenarnya ini juga ya kembali karena mungkin kalau secara ekonomi daya beli dari masyarakat sendiri ya. Kalau kita lihat gajinya sendiri orang Indonesia kita tahu ya orang Indonesia sama lisensi itu kan rata-rata ini ya lisensinya Amerika ya dengan dolar rate-nya sekian dengan kita pendapatan income-nya sekian gitu jadi agak sedikit jomplang sih karena saya sendiri pribadi melihatnya kayak license itu kalau menurut saya ya agak mending kalau sekarang ada semacam monthly license ya teman-teman ada lisensi bulanan
di mana itu sifatnya membantu sekali sih kalau menurut saya. Ketika misalkan kayak saya nih, adanya gaji bulanan. Nah, jadi saya bisa bayar bulanan gitu teman-teman untuk bayar license. Dibandingkan kalau bayar tahunan itu lebih tinggi ya. Apalagi rate-nya kan biasanya dari standar dolar, nanti kita rupiahkan dengan standar penghasilan kita kan rupiah ya. Nah, jadi sebenarnya saya pribadi menilainya gap-nya itu terlalu besar sih. Karena dengan rate mereka yang di sana dan rate pendapatan yang ada di Indonesia sedikit signifikan ketika kita menggunakan software atau aplikasi yang dari luar negeri ya gitu. Nah, di sini pembajakan ini adalah perbuatan yang merugikan perekonomian ya, menghancurkan kreativitas dan merendahkan martabat bangsa. Nah, ya kalau memang statement apa ya istilahnya menyampaikan statement memang mudah ya. Memang hal itu memang iya menghancurkan kreativitas dan merendahkan martabat bangsa ya, menghancurkan perekonomian juga. Tapi dalam artian tentunya kita nggak sebatas ini ya teman-teman memberikan personal judgment ya, tapi ya tentunya ada upaya juga sih seperti nah nanti kita lihat ya ada upaya-upaya juga sebaiknya sih dari istilahnya ya baik itu pemerintah ataupun ya kebetulan banyak ya istilah lembaga-lembaga yang berkaitan yang bisa ikut membantu. Jadi nggak sebatas oke mereka memberikan statement A, B, C, or D, tapi juga memberikan sesuatu hal yang solusi lah gitu. Ya nggak sekedar seperti kalau kita apa ya memberikan apa ya penilaian terhadap sesuatu gitu ya nggak sekedar cuma kasih penilaian aja. Oh ini kurang 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 ini. Nah terus gimana cara perbaikannya? Nah itu yang paling penting itu sih sebenarnya. Bukan bukan nggak sekedar cuma nyalahin aja gitu ya istilahnya seperti itu. Nah, inilah opsinya ya, upaya mengatasinya. Nah, alternatifnya misalkan menggunakan open source nih. Teman-teman bisa menggunakan open source. Misalkan teman-teman apa ya, merasa lisensi itu cukup mahal ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan open source gitu untuk apa namanya eh, me- apa namanya bisa mendapatkan software yang tidak berbayar gitu. Teman-teman bisa menggunakan open source sebagai referensi yang lain ya. Kalau misalkan tidak mengambil lisensi atau misalkan seperti yang saya contohkan, kalau saya biasanya mengambil lisensinya itu yang monthly, jadi bulanan. Itu jauh lebih rendah biayanya misalkan gitu. Karena kan diangsur per bulan gitu. Emang sih kelihatan lebih tinggi kalau dikali 12 bulan ya. Tapi itu lebih ringan ketika bisa dibayar apa per bulan gitu. Oke. Nah, di sini kalau kita bicara terkait lisensi open source ya, di sini memungkinkan ya setiap orang menggunakan perangkat lunak, membuat salinan tak terbatas, menjual atau memberikan memberikan program secara bebas ya, gitu, tanpa harus membayar. Nah, ini ya nanti tergantung ya. Kalau misalkan ada perubahan atau enggak, misalnya tergantung ketentuan sih sebenarnya dari open source itu sendiri sih sebenarnya. Source code-nya bisa ya dilakukan modifikasi dan juga perbaikan. Nah, tujuan open source di sini adalah membuatnya jadi ini ya, ada ya teman-teman eh, apa namanya institusi atau lembaga ya yang tergerak ya teman-teman melihat karena mahalnya biaya license yang diajukan ya biasanya kepada customer atau user. Nah, akhirnya ada ya mereka di balik revolusi open source itu ada mereka yang ini ya merasa kenapa sih harus dimonetize gitu ya. Mereka-mereka inilah yang akhirnya mencetuskan program open source. Jadi sehingga orang-orang bisa menggunakan tanpa harus dibebankan program. Mungkin biaya tertentu ya penggunaan program tapi tidak ada pembebanan biaya. Kayak teman-teman misalkan menggunakan handphone ya, smartphone lah yang mungkin lebih familiar ya, lebih familiar misalkan menggunakan Android. Nah, itu karena kan di sana ini ya sifatnya open source ya, tidak tidak apa namanya?
Ya mungkin ada di dalam penggunaan aplikasi tertentu yang ada monetizing ya. Jadi meminta biaya lisensi bulanan misalkan. Nah, itu kan ada beberapa program tertentu, tapi ada pula kan yang free itu juga. Jadi tergantung kita sih sebenarnya, tergantung kebutuhan juga sebenarnya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk aturan hak cipta ya. Nah, ini melihat kondisi di Indonesia sih teman-teman. Persepsi tentang orang Indonesia ya, karena pelanggaran hak cipta gitu ya. Ya, karena perlindungan hak cipta di sini kurang terlalu ini ya, strict ya teman-teman, tidak terlalu ketat ya. Jadi pemakaian terkait dengan penggunaan software ilegal bahkan ya ada cerita ini teman-teman dari teman saya dulu ketika kuliah ya, ketika magang di salah satu instansi pemerintah, saya juga lupa instansinya apa gitu. Jadi ketika dia magang itu disuruh install teman-teman. Kebetulan kantornya udah beli tuh software yang legal, ada lisensi legalnya, tetapi malah beliaunya sendiri atasannya itu bilang, ya udah Mas diinstal aja yang ini aja apa yang ilegal gitu. Jadi kadang-kadang ini ya mungkin karena awareness tadi kembali lagi kepada ini ya pemahaman dari masyarakat yang masih ini ya kurang peka gitu ya terkait dengan hal itu melanggar hak cipta gitu bahkan di dalam instansi pemerintah sekalipun gitu. Jadi ada ya karena mereka mungkin tidak begitu memahami ya dengan hal-hal tersebut gitu. Dan kalau sebenarnya tidak terlalu ini juga sih teman-teman ketika kita bicara tergantung instansi pemerintah itu sendiri juga karena apa ya semacam kayak diklat itu pun tertentu juga sih tergantung ininya juga instansi masing-masing ya dan secara umum untuk apa ya yang saya lihat sih kayak semacam diklat dari lembaga kementerian pemerintah itu untuk pelanggaran ya hak cipta itu tidak terlalu ini ya. Yang menjadi poin utama adalah seperti pemanfaatan TIK-nya sendiri itu untuk secara umum. Jadi semua semua ini ya teman-teman, semua SN rata-rata ya yang baru misalkan seperti saya itu biasanya dikenalkan tentang pemanfaatan TIK secara umum. Jadi bukan 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 ada penekanan terkait hak cipta gitu. Saya pribadi jadi sebagai ASN memang tidak apa ya mungkin jadi apa ya mereka sendiri kalau even bahkan ini ya mereka-mereka yang bekerja di bidang IT pun tidak jarang ini ya bisa juga melakukan itu ya. Jadi ini sendiri sebenarnya kembali pada peraturannya di pemerintah sendiri. Kemudian bagaimana pelaksanaan ini ya pelaksanaannya kembali kepada individual masing-masing sebenarnya teman-teman. Jadi kalau harapan saya ya teman-teman ketika ada resource yang teman-teman bisa gunakan untuk tidak melakukan pelanggaran, silakan itu diambil gitu. Ya pokoknya sebaiknya hindarilah pelanggaran terhadap hak cipta karena kalau mungkin saya pribadi kita ini ya berbicara kayak refleksi teman-teman ketika misalkan kita telah membuat aplikasi atau program kebetulan kita telah mengajukan ya hak ciptanya kemudian kita akan lakukan monetizing atau kita ini ya berusaha ya mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari program atau aplikasi tersebut kebetulan ternyata aplikasi itu tidak apa ya ada oknum atau orang yang menggunakannya dengan tidak berbayar itu dari aplikasi kita misalkan gitu. Nah, itu kan kembali kalau itu kita kembalikan ke diri kita sendiri tentunya kita pasti agak merasa kecewa ya pastinya gitu ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita merefleksikan kalau itu diposisikan ke kita gitu ya teman-teman. Tuh, oke, kita lanjut ya di sini WTO ini World Trade Organization teman-teman, Organisasi Perdagangan Dunia. Ini jadi saya melihatnya secara umum sih. Kemudian kita lanjutkan ya di sini. Ini perangkat perlindungan hukum ya.
Nah, ini tadi yang menjadi poin utama pembahasan terkait dengan ini ya, 19 tahun 2002, tetapi di sini saya mengajak teman-teman untuk melihat undang-undang yang baru, yang 24 tahun 2014, karena ini ya, 19 tahun 2002 ini sudah dicabut, karena sudah ada undang-undang yang baru, otomatis undang-undang yang lama sudah dicabut gitu. Jadi saya menginstruksikan ke teman-teman untuk merujuk ke undang-undang yang baru. Oke, kemudian hak cipta, ini hak eksklusif ya. Nah, ini ya untuk boleh memperbanyak ciptaannya. Nah, ini yang punya kan tadi ya. Pemilik hak cipta di sini masih merujuk pada yang 19 tahun 2002. Ini masih ketentuan di awal tadi ya. Nah, ini pendefinisian perangkat bentuk pelanggaran. Kemudian ini juga. Nah, ini ada sanksi. Tadi ada yang saya suruh ini ya untuk mengecek lagi ya nanti kalau misalkan teman-teman mau melihat ya di bagian apa sanksinya ya. Kemudian faktor penyebab maraknya pelanggaran. Nah, ini ya kita lihat. Ada beberapa faktor yang dianalisis di sini. Yang pertama, mahalnya harga perangkat lunak asli. Ya, kita tahu tadi ya, kalau kita menggunakan, katakanlah software Microsoft, itu rate-nya bayarnya itu kan dolar, teman-teman. Biasanya kalau kalau saya sendiri aja bayar bulanan itu terus rate-nya dirupiahkan, teman-teman. Kemudian kan kena tax 10% ya. Nah, itu. Nanti kalau misalkan ya ya kalau untuk orang American mungkin rate-nya hal itu nggak mahal, teman-teman. Nah, kalau Indonesia biasanya saya ngitung-ngitung itu sekitar ya nggak harus Microsoft sih, beberapa software itu setidaknya rate-nya itu kalau misalkan ambil tahunan sekian juta gitu, 1 sampai 2 jutaan gitu lah. Nah, itu kan cukup ini juga sih bandingannya dengan rate pendapatannya orang Indonesia itu jauh sih sebenarnya teman-teman. Jadi di sini ya merujuk kepada rendahnya daya beli masyarakat karena kita tahu pendapatannya orang Indonesia dibandingkan dengan misalkan katakanlah di Amerika ya itu berbedanya gapnya cukup signifikan sekali. Kemudian kurangnya pengetahuan, nah kesadaran ini ya awareness dari masyarakat. Kemudian ada ini teman-teman longgarnya kontrol dari pemerintah ya dan juga birokrasi yang berbelit-belit. Nah, ini kontrolnya ini juga kurang sih teman-teman dari pemerintah. Jadi memang tidak terlalu ini sih pemerintah kalau untuk pemakaian ya terkait dengan perangkat lunak itu. Kemudian birokrasi yang berbelit-belit dan mahal ya dalam mendaftarkan paten. Nah, ini kalau kalau berbelit-belit dan mahal ini saya kurang tahu ya. Kalau terakhir saya ikut ini ya teman-teman workshop paten itu uh, saya agak lupa ya. Kalau nggak salah 6 bulan apa ya? Kalau nggak salah sih teman-teman. Lamanya itu sekitar 6 bulan apa ya? 3 bulan apa 6 bulan? Mungkin paling cepat 3 bulan tapi paling lama 6 bulan kalau nggak salah sih. Nggak terlalu ini juga kalau tidak salah ya pokoknya itu antara sekitar 3 sampai 6 bulan kalau tidak salah untuk paten. Kemudian kalau untuk syaratnya sih sebenarnya ada kelengkapan-kelengkapan dokumen sih yang harus dilengkapi terkait untuk pengajuan hak paten ya gitu. Ya wajar ya teman-teman karena kan mendaftarkan sesuatu ada kelengkapannya juga tapi kalau nggak salah sih untuk waktu antara 3 sampai 6 bulan saya nggak lupa pokoknya sekitar range itu sih. Saya sendiri belum pernah kalau untuk pengajuan hak paten. Jadi mungkin belum bisa share ya ke teman-teman. Kemudian kita lanjutkan situasi dan kondisi. Nah, dampak pelanggaran hak cipta. Nah, ini bisa mematikan motivasi dalam kreasi ya. Nah, karena kita tahu, misalkan tadi ya, dipakai orang, tidak ada reward yang diterima gitu ya. Tidak kan kayak gitu juga ini ya. Jadi orang jadi agak enggan ya atau tidak termotivasi. Kemudian menghambat kemajuan industri perangkat lunak lokal. Jadi ini ya, karena kita kurang apa ya memberikan reward tadi ya support untuk industri perangkat lunak lokal. Kemudian menurunkan persepsi tentang Indonesia ya. Nah, ini ya karena jadi image-nya Indonesia itu syarat dengan pelanggaran hak cipta itu. Kemudian meningkatkan risiko kegagalan untuk kerja penurunan manfaat akibat hilangnya jaminan ya. Jadi ini ya kalau misalkan membuat suatu program katakanlah ya udah nggak apa-apa ada bugnya gitu. Toh
tidak jarang tidak ada reward gitu ya. Jadi ada mungkin persepsi-persepsi tertentu yang negatif. Kemudian menambah risiko terkena sanksi perdagangan. Nah ini ya karena ada pemanfaatan secara ilegal. Nah ketika mungkin diproses secara hukum, nah ini mungkin hampir sama sedikit cerita yang saya sampaikan di pertemuan 11 ya. Saya sendiri kena nih teman-teman. Jadi apa namanya blacklist ya mungkin ya deactivate itu seperti blacklist ya teman-teman. Karena kita nggak tahu misalkan karena teman-teman mungkin tak ini ya tahu ya banyak sekali oknum-oknum yang menjual lisensi di kayak semacam online shop ya. Nah, apakah Shopee atau yang lainnya gitu ya. Nah itu ternyata itu teman-teman itu tuh lisensinya katakanlah membuat maksimal misalkan 3 orang, nah itu dijualnya ke banyak orang gitu-gitu. Nah saya nggak tahu itu dari reseller, lah emailnya udah terlanjur teman-teman. Akun akun aplikasi sama emailnya udah terlanjur diaktifkan, jadi nggak bisa dipakai teman-teman. Akhirnya mau nggak mau harus menggunakan email yang lain gitu juga. Itu juga agak sedikit mengecewakan sih menurut saya. Jadi hati-hati juga teman-teman kalau menggunakan ini ya, membeli lisensi itu juga hati-hati sih saran saya. Kalau bisa sih ke lembaga yang jelas-jelas saja gitu, yang official ya. Katakanlah itu providernya langsung, ya websitenya langsung yang resmi, atau mungkin provider yang memang punya kredibilitas untuk ini ya, istilahnya sebagai pihak ketiga untuk apa membantu ya menyalurkan lisensi tersebut. Misalkan provider ini ya apa telekomunikasi misalkan kebetulan pengen berlangganan tertentu misalkan ya, karena sekarang di masa pandemi banyak sekali ya teman-teman ya bisa lewat dibantu dari ini ya penyedia jasa telekomunikasi itu biasanya sekalian bundling sih namanya ya, paket bundling di mana nanti teman-teman dapat ini ya langganan misalkan apa gitu ya kayak Netflix dan sebagainya, atau mungkin Zoom atau yang lainnya yang sudah bundling sama provider ini ya telekomunikasinya gitu ya. Jadi itu kalau bisa yang jelas-jelas aja lah gitu. Oke, kita lanjut di situasi dan kondisi ya, penegakan aturan hak cipta. Sini untuk menghindari ya menggunakan perangkat lunak ilegal, kemudian membeli pada distributor resmi. Nah inilah pokoknya pada ini ya toko resmi ataupun penyedia provider resmi gitu ya. Mendaftarkan hak paten untuk setiap karya cipta. Nah kalau teman-teman yang punya karya cipta silahkan didaftarkan kalau untuk dimonetize. Kemudian menggunakan alat bantu proteksi. Nah ini ya misalkan kalau misalkan gambar itu kan ada watermark ya. Nah, itu ya misalkan foto atau hasil apa lukisan gitu ya. Itu kan bisa ya ada watermarknya, itu ditandai lah seperti itu. Kemudian memantau jaringan pendistribusian karya cipta tadi. Nah, ini kita masuk di sini maaf kelewat. Situasi dan kondisi di sini ada ini ya, gerakan Indonesia Goes Open Source. Nah, ini ketika apa ya, istilahnya di Indonesia digalakkan ya kalau untuk menggunakan open source. Nah, diharapkan untuk ini ya, harapannya hal ini untuk menghindari tadi ya, adanya membajakan tadi, mengurangi ya, menekan gitu. Kemudian jenis lisensi perangkat lunak. Nah, ini lisensi ini ada lisensi hak milik dan juga open source ya. Proprietary, open source sama tidak sama dengan gratis ya. Jadi open source itu sifatnya terbuka ya, di mana semua orang bebas ya. Nanti misalkan untuk mau modified atau develop the source code gitu ya, itu free. Maksudnya free bebas maksudnya. Kalau 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 kita kan free itu kadang-kadang artinya gratis ya, dalam artian free bebas gitu. Maksudnya kalau gratis itu kan tidak berbayar ya. Nah, itu. Nah, karena kan bisa juga yang trial itu kan juga free. Tapi biasanya ada masa waktunya, atau kalau nggak masa waktu ini teman-teman, fiturnya tuh ada terbatas gitu.
Nah, ini ya. Software open source biasanya free, tapi tidak semua yang free itu open source. Ya, ada ya. Jadi hal ini tidak selalu ya, karena bahasanya aja sih kali ya. Bahasanya kalau gratis itu kita mikirnya free itu gratis, dalam artian free itu bebas untuk ini ya, bebas melakukan modification terkait dengan source code-nya. Nah, ini jenis lisensi ya. Kalau hak cipta kepemilikan, nah ini dipegang oleh pembuat ini. Kemudian terbatas ya sifatnya. Kemudian ini ya. Nah, kalau memang dia nggak pengen ada lisensi, berarti pengguna umum ya boleh menggunakan. Kemudian kalau open source di sini ada istilah copyleft ya, lawannya copyright ya. Nah, di sini ada ini ya, kepemilikan dipindahkan kepada pengguna. Nah, kepemilikan hak cipta ini masih dipegang oleh pembuatnya, tapi kemudian pembuat ini ya, pemiliknya memberikan lebih banyak ya. Nah, ini ya teman-teman, kemungkinan misalkan untuk melakukan modification untuk kode program. Nah, itu tadi masuk ya. Nah, ini ada kebebasan ya, menyetujui hak cipta atau tidak. Nah, di sini ya. Nah, ini ya tadi ya. Tapi tidak mendapatkan hak ekstra ya. Nah, ini ada juga ya, misalkan nggak menyetujui hak cipta ya sudah, berarti ini ya tidak berhak untuk memodifikasi. Kemudian ini ya, kalau menyetujui mendapatkan hak ekstra ya. Nah, GNU ini ya, General Public License ini juga contohnya. Kemudian kita masuk di ini ya, lisensi perangkat lunaknya juga sifatnya ini ya, gratis, dalam artian bebas ya untuk dialihkan ke pengguna, bisa menjual, memodifikasi atau menggunakan source code. Ini contohnya ini ya teman-teman, lisensi dari BSD. Ini kemudian lisensi MIT, ini kampus ya teman-teman, Berkeley apa sih, Source Development atau apa gitu kalau nggak salah nih, dari kampus Berkeley. Kemudian ini yang dari MIT ya. Oke. Nah, kemudian untuk penugasan ya teman-teman, untuk apa, review dari pembelajaran terkait topik pertemuan 10, nanti teman-teman silahkan mengerjakan ini ya, soalnya 1 sama 2, ini soalnya sama ya, ini ya nanti dari hasil pengamatan penyebab terbesar ya maraknya pembajakan. Nah, kemudian beberapa penyebabnya, kemudian ada urutan ya. Nah, ini hampir sama saja ya dengan kelas yang lain. Kemudian langkah ya, upaya-upaya pencegahan. Kemudian teman-teman bisa menentukan ya skala prioritas, mana yang lebih baik untuk dilakukan terlebih dahulu. Kemudian kalau dari saya mungkin ada tambahan ya. Mohon maaf ya, saya tambahin, tapi harapan saya untuk teman-teman bisa apa ya, ada tambahan belajar juga, tambahan pengetahuan ya. Nah, di sini teman-teman saya minta untuk menjelaskan perbandingan ya, ini ya tadi yang saya sampaikan ya. Teman-teman bisa melihat di sini saya berikan sumbernya, UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan juga UU 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, harapan saya teman-teman nanti lebih mengacu pada UU yang baru. Nah, tapi nanti teman-teman bandingkan, katakanlah membuat tabel saja ya. Jadi nanti gini teman-teman, harapan saya satu anggota itu membahas satu pasal. Nah, jumlah pasalnya nanti berdasarkan jumlah anggota. Katakanlah timnya berlima, jadi nanti ada 5 pasal ya. Satu mahasiswa merepresentasikan satu pasal. Nah, di apa namanya, di dalam perbandingannya seperti ini saja, nanti dibikin tabel. Untuk kolom pertama itu ada undang-undang
2008 tahun 2014, kemudian di kolom kedua ada Undang-Undang 2019 tahun 2002. Nanti di kanan kiri gitu biar teman-teman kelihatan ya perbandingannya seperti apa ya di 2018 sama di 2002. Pakai tabel itu juga boleh. Intinya yang memudahkan teman-teman untuk melihat perbandingan kedua pasal tadi ya. Tadi kan ada beberapa yang saya singgung ya tadi dari pembahasan apakah terkait dengan sanksi, kemudian pendaftaran tadi juga beda ya, kemudian jenis yang dimaksud di dalam perlindungan hak cipta itu apa saja itu juga bisa ada perubahan, kemudian lamanya masa hak cipta itu juga tadi ada perubahan, jadi ada beberapa yang saya singgung tadi, silahkan untuk boleh itu atau boleh cari yang lain. Nanti silahkan dibaca kembali untuk melihat ya perbandingannya biar teman-teman dapat gambaran gitu. Apa namanya pembaharuannya yang baru itu seperti apa gitu. Karena di sini tadi majority disampaikan terkait yang lama ya, yang 2002 biar teman-teman tahu update-nya itu. Kemudian yang nomor 4, nah di sini kaitannya dengan tadi ya kita bahas terkait perangkat lunak proprietary sama open source. Di sini nanti cukup satu jawaban aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya 2 jawaban nggak apa-apa. Jadi dalam satu tim silahkan nanti kalian merepresentasikan apakah lebih memilih perangkat lunak proprietary ini yang pakai license teman-teman, yang bayar license ataukah pilih open source gitu. Jadi nanti masing-masing tim merepresentasikan boleh satu jawaban. Kebetulan misalkan satu tim lebih suka open source, ya udah yang dibahas tentang alasan kenapa lebih milih open source gitu. Atau kebetulan di dalam satu tim ada yang suka proprietary, ada yang suka open source. Berarti dibahas keduanya nggak apa-apa gitu. Kemudian yang nomor 5, nah dari jawaban nomor 4, silahkan ya jelaskan salah satu contoh perangkat lunak satu aja teman-teman. Misalkan kebetulan kalau di sini 2 ya, tadi ya kita jawab perangkat lunak proprietary sama open source, berarti nanti ada mungkin masing-masing satu ya. Jadi misalkan atau mungkin satu aja juga nggak apa-apa yang mau dibahas perangkat lunak proprietary contohnya juga nggak apa-apa. Yang penting memberikan contoh di sini. Nah, harapannya setidaknya paling tidak kalau misalkan tadi mengajukan open source, ada satu contoh perangkat lunak open source-nya satu gitu. Kalau karena kondisinya tadi misalkan ada 2 jawaban ya, proprietary sama open source, memang mau memberikan contoh 2, silahkan. Itu masing-masing satu, itu nggak apa-apa. Itu ya. Oke, sama ya untuk ketentuan penugasan sama ya. Kita berkelompok seperti biasa 5 atau 6 mahasiswa, cukup perwakilan 1, kemudian nanti bisa dikumpulkan doc atau PDF di Leads ya. Kemudian jangan lupa nama sama NIM-nya, kemudian deadline-nya seminggu aja ya dari pertemuan ini. 12 November ya, nanti pukul 1 itu. Jumatnya karena kita di hari Jumat. Saya kira demikian ya untuk apa namanya materi kita yang ke pertemuan 10 ya. Nanti silahkan teman-teman mengisi daftar hadir di Leads ya. Nanti untuk saya rekap juga. Oke, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Apabila dalam penyampaian saya memiliki beberapa kekurangan atau ada kekurangan ya dalam kata-kata dalam menyampaikan materi, saya pribadi mohon maaf. Saya cukupkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.